Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andri Amruah dari program studi akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Trunojoyo Madura. Nah, kali ini saya akan menyampaikan mengenai salah satu materi akuntansi, yaitu akuntansi perusahaan jasa. Saya dari kelompok 47 dari Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Trunojoyo Madura. Nah, materi kali ini yaitu mengenal akuntansi perusahaan jasa. Apa sih akuntansi perusahaan jasa itu? Yuk simak selengkapnya. Akuntansi. Apa itu dinamakan dengan akuntansi? Akuntansi merupakan proses atau seni pengidentifikasian, pengukuran, dan pelaporan keuangan atau informasi ekonomi. Nah, kenapa dikatakan seni? Dikarenakan di dalam akuntansi sendiri terdapat beberapa kegiatan seperti pencatatan, pengukuran, dan juga seni-seni yang lainnya. Nah, sehingga jelas bisa dikatakan bahwasanya akuntansi adalah sebagai seni. Itu seni pengidentifikasian, pengukuran, dan pelaporan informasi ekonomi. Selanjutnya, pemakai informasi akuntansi. Siapa saja sih yang menggunakan adanya akuntansi sehingga akuntansi dapat dijadikan sebagai acuan dalam mengambil keputusan? Nah, pemakai informasi akuntansi sendiri ada dua, yaitu dari pihak internal dan juga pihak eksternal. Nah, pihak internal sendiri siapakah yang memakai informasi akuntansi? Nah, dari pihak internal adanya pihak yang berhubungan langsung dengan operasional perusahaan. Nah, contohnya di sini adalah seperti manajer. Sedangkan dari pihak eksternal terdapat beberapa yang menggunakan informasi akuntansi, di antaranya investor, kreditor, karyawan, kemudian ada supplier atau pemasok, pemerintah, masyarakat, dan juga pelanggan. Nah, itulah para pengguna informasi akuntansi, baik dari pihak internal maupun pihak eksternal. Selanjutnya adalah persamaan dasar akuntansi. Artinya dasar yang paling mendasari dari adanya akuntansi. Nah, bagaimana persamaan dasar akuntansi? Persamaan dasar akuntansi adalah kiri sama dengan kanan. Artinya sisi yang kiri harus sama dengan sisi yang kanan. Nah, yang sisi kiri ini merupakan harta atau kekayaan atau aktiva. Sedangkan di sisi kanan adalah modal atau utang atau pasiva. Nah, secara sederhananya dapat digambarkan bahwasanya harta sama dengan utang ditambah modal. Masih tentang persamaan dasar akuntansi. Contohnya, diketahui harta perusahaan sebesar 60 juta dan modal perusahaan 50 juta. Berapakah utang dari perusahaan tersebut? Nah, kita kembali ke rumus persamaan dasar akuntansi, bahwasanya harta sama dengan utang ditambah dengan modal. Harta sudah diketahui bahwa 60 juta. Utang belum diketahui dan ditambah dengan modal sebesar 50 juta. Maka utang adalah 10 juta. Diambil dari mana? 60 juta itu merupakan gabungan dari 50 juta ditambah dengan 10 juta. Jadi utang perusahaan tersebut adalah senilai 10 juta. Selanjutnya kita membahas mengenai perusahaan jasa. Sebelumnya, apa sih yang dinamakan dengan perusahaan jasa itu? Nah, perusahaan jasa merupakan perusahaan yang kegiatan utamanya memberikan pelayanan jasa, dapat juga menjual jasa, atau
perusahaan yang memproduksi barang tak berwujud dengan tujuan untuk mencari laba. Setelah kita mengetahui perusahaan jasa, kita harus juga mengetahui bagaimana siklus akuntansi dari perusahaan jasa tersebut. Artinya, bagaimana langkah-langkah dari akuntansi untuk perusahaan jasa. Nah, siklus dari akuntansi perusahaan jasa dimulai dari adanya transaksi. Nah, jelas pastinya ketika kita bertransaksi pastinya akan menimbulkan beberapa pencatatan. Nah, setelah transaksi pasti akan adanya bukti transaksi. Nah, bukti transaksi tersebut sebagai bukti dari kita telah melakukan transaksi yang dijadikan sebagai dokumen untuk kita melangkah ke langkah selanjutnya dari siklus akuntansi. Nah, setelah kita bertransaksi kemudian mendapatkan bukti transaksi, selanjutnya adalah membuat jurnal. Nah, jurnal ini banyak macamnya dan yang paling tren untuk perusahaan jasa adalah jurnal umum. Nah, setelah jurnal kita memposting ke buku besar. Artinya kita memisahkan akun-akun dan juga merekap selama satu periode. Nah, setelah posting ke buku besar, kita ke neraca saldo. Nah, neraca saldo merupakan ringkasan dari jumlah akun. Nah, setelah akun-akun tersebut dipisahkan dari di buku besar, kemudian diringkas dan direkap lagi jumlah akunnya di neraca saldo. Nah, setelah itu terdapat data penyesuaian atau jurnal penyesuaian. Nah, di mana ini bertujuan untuk menyesuaikan berapa yang sudah digunakan. Nah, setelah kita mencapai neraca saldo dan juga data penyesuaian, kita lanjut ke kertas kerja. Nah, kertas kerja ini prinsipnya yaitu membuat laporan keuangan. Laporan keuangan apa saja? Di sini ada laporan keuangan neraca, laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas atau laporan perubahan modal, dan juga laporan arus kas serta catatan atas laporan keuangan. Nah, setelah kertas kerja adanya ayat penutup atau jurnal penutup. Nah, untuk jurnal penutup ini merupakan jurnal yang ditugaskan untuk mengenolkan saldo-saldo akun sementara yang terdiri dari unsur-unsur akun pendapatan dan juga beban, atau yang kita sebut sebagai akun nominal. Nah, jadi jurnal penutup ini untuk mengenolkan saldo akun. Seperti itu. Nah, setelah dari jurnal penutup, kemudian kita ke NSSP atau neraca saldo setelah penutupan. Nah, tujuan dari adanya neraca saldo setelah penutupan ini adalah untuk menyeimbangkan antara aktiva, kewajiban, dan modal sebelum memulai pencatatan transaksi pada periode berikutnya. Nah, setelah NSSP kita masuk ke jurnal pembalik. Jurnal pembalik adalah jurnal untuk membalik ayat jurnal penyesuaian yang mengakibatkan timbul perkiraan neraca yang baru. Nah, jurnal pembalik ini dibuat pada awal periode akuntansi. Selanjutnya kita masuk mengenai mekanisme debit dan kredit. Nah, di sini sudah saya cantumkan bahwasannya ada beberapa akun, yaitu harta, utang, modal, pendapatan, dan juga beban. Artinya dalam tabel ini kita mulai dari harta, akun harta. Apabila harta bertambah, maka berada di sebelah debit. Dan apabila harta itu berkurang, maka terdapat di sebelah kredit. Dan saldo normal dari harta adalah debit. Nah, begitupun selanjutnya. Kita contohkan akun utang. Nah, utang bertambah di sebelah kredit dan berkurang di sebelah debit. Dan saldo normal dari utang adalah kredit.
artinya berbeda dan berbanding terbalik dengan harta. Nah, begitu pula pada akun modal, pendapatan, dan juga beban. Nah, nantinya di penjelasan terakhir nanti akan ada sedikit media pembelajaran tambahan mengenai saldo normal. Bagaimana cara untuk mudah menghafalkan saldo normal. Selanjutnya kita akan membahas laporan keuangan sederhana. Di sini saya akan membahas 3 laporan keuangan sederhana. Yang pertama, laporan laba rugi, di mana rumus dari laporan laba rugi adalah pendapatan dikurangi dengan beban-beban. Yang kedua adalah laporan perubahan modal, di mana modal akhir sama dengan modal awal ditambah laba dikurangi prive. Dan yang ketiga adalah laporan neraca. Nah, di mana rumusnya adalah harta sama dengan utang ditambah dengan modal. Masuk pada laporan keuangan yang pertama adalah laporan laba rugi, di mana pendapatan dikurangi dengan beban-beban. Nah, di sini sudah saya contohkan bahwasanya pendapatan ada 2. Yang pertama pendapatan sebesar Rp1.500.000 dan yang kedua Rp2.550.000. Sedangkan beban-beban dalam periode tersebut ada 3, meliputi berjumlah Rp200.000, Rp450.000 dan juga Rp350.000. Sehingga bila dijumlahkan pendapatan sebesar Rp4.050.000 dan beban-beban Rp1 juta. Nah, jadi laporan laba rugi ini merupakan pendapatan dikurangi beban. Jadi Rp4.050.000 dikurangi dengan 1 juta sama dengan Rp3.050.000. Dua adalah laporan perubahan ekuitas atau laporan perubahan modal, di mana rumusnya adalah modal akhir sama dengan modal awal ditambah laba dikurangi prive. Nah, di sini sudah saya contohkan modal awal sebesar Rp3.500.000 ditambah dengan labanya Rp1.200.000 dikurangi dengan privenya Rp500.000. Sehingga modal awal ditambah dengan laba yaitu Rp4.700.000 dikurangi dengan privenya Rp500.000 dan hasilnya adalah Rp4.200.000. Jadi modal akhir adalah sebesar Rp4.200.000. Laporan yang ketiga adalah laporan neraca, di mana rumus neraca adalah harta atau aktiva sama dengan pasiva. Artinya sisi kiri dan sisi kanan harus balance atau sama. Nah, harta di sini saya contohkan meliputi beberapa, yaitu kas, piutang, perlengkapan dan juga peralatan. Kemudian pasiva ada utang ditambah dengan modal. Nah, di sini sudah saya contohkan kas sebesar Rp3.200.000, piutang Rp700.000, perlengkapan Rp150.000 dan peralatan sebesar Rp25 juta. Sedangkan utang Rp1.500.000 dan modalnya Rp27.550.000. Setelah kita jumlahkan, harta sebesar Rp29.050.000 dan pasiva yaitu utang modal Rp29.050.000. Artinya sudah pas atau sudah balance antara sisi kanan dan juga sisi kiri. Di sini ada media pembelajaran sederhana untuk mengingat saldo normal akun. Nah, kita menggunakan 5 jari tangan. Ada jempol, telunjuk, tengah, jari manis dan juga jari kelingking. Nah, kita misalkan ada 5 akun, yaitu harta, utang, modal, pendapatan, dan juga beban. Nah, kita harus ingat-ingat 5 akun itu terlebih dahulu secara urut. Setelah kita ingat, yang pertama adalah harta, kemudian yang kedua utang, yang ketiga modal, dan yang keempat pendapatan, serta yang kelima adalah beban. Kita masuk ke saldo normal akunnya. Nah,
saldo normal dari tiap akun itu apa, debit atau kredit? Nah, jadi di sini saya contohkan bahwasanya untuk jari-jari yang pinggir, yaitu jari jempol dan juga jari kelingking, itu merupakan saldo debit. Sedangkan jari-jari tiga itu, yaitu jari telunjuk, tengah, dan jari manis, merupakan saldo kredit. Nah, artinya setelah kita hafal mengenai harta, utang, modal, pendapatan, dan juga beban, kita implementasikan dalam debit kreditnya di jari tangan kita. Jempol sebagai harta, saldo normalnya di debit. Kemudian utang di telunjuk, saldo normalnya kredit. Modal di jari tengah, saldo normalnya di kredit. Pendapatan, saldo normalnya di kredit, yaitu pada jari manis. Dan juga beban, saldo normalnya di debit di jari kelingking. Sehingga di harta dan juga beban itu merupakan yang terletak di jari-jari yang pinggir, sehingga mereka bersaldo debit. Seperti itu mungkin cara mudah untuk menghafal saldo normal akun. Nah, selanjutnya terdapat media pembelajaran sederhana yang mungkin dapat diimplementasikan oleh teman-teman sendiri untuk belajar secara menyenangkan atau fun learning. Nah, di sini cukup mudah sebenarnya, kita membuat roda berputar. Nah, untuk bahan-bahannya mungkin hanya kardus dan juga kertas warna. Nah, awalnya kita buat kardus tersebut menjadi bundar atau bulat, kemudian kita pisahkan berdasarkan garis dan kemudian kita kasih warna. Nah, warna tersebut menggambarkan terletak di manakah kita akan harus menjawab soal. Nah, di dalam roda berputar tersebut akan ada beberapa pertanyaan di setiap nomornya. Nah, untuk yang saya buat ini ada keistimewaan untuk nomor 4 dan juga 7. Nah, di mana 4 dan 7 ini merupakan soal yang dibilang tingkat mudah. Nah, mengapa saya pilih nomor 4 dan juga 7? Karena saya berasal dari kelompok 47. Nah, setelah cara permainannya, kita putar roda tersebut dan ada anak panah di depannya, dan anak panahnya berhenti, maksudnya tidak ikut berputar. Nah, kita tunggu sampai roda tersebut diam dan anak panah menunjukkan di angka mana. Misalkan di situ ditunjukkan bahwasanya anak panah menunjukkan di angka 5. Berarti kita harus menjawab soal nomor 5. Soal dapat dilihat di balik warna tersebut. Jadi saya sudah mempersiapkan 12 soal sebelumnya, pertanyaan seputar akuntansi perusahaan jasa. Nah, nanti kita bermainnya untuk menjawab pertanyaan sesuai dengan anak panah tadi yang menunjukkan roda yang kita putar sebelumnya. Seperti itu. Nah, di sini closing statement dari saya bahwasanya bukan yang paling tajam, tapi yang bersungguh-sungguhlah yang mencapai keberhasilan. Dari Bapak Dr. Bambang Haryadi. Terima kasih, semoga video ini bermanfaat. Dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.